قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamir Masjid Taufiqur Rahman beserta jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati Bapak para alim ulama, para kiai, para asatiz, serta Bapak para penyesepuh yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Kadang-kadang kata beliau, saya sudah berusaha, bacaan saya betulkan, tumakninah saya pakai, tapi masih saja ingatan itu muncul ketika di dalam sholat ada ingatan yang lain. Jadi tidak fokus itu, tidak ingat ke Allah saja. Kadang-kadang muncul tempe goreng, kadang-kadang muncul kredit macet, pokoknya banyak gangguan-gangguannya. Ya, jadi gimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Saya bilang, memang di dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, untuk menjadi khusyuk ini yang jadi soalnya. Ini masalah kan. Kalau kita kaitkan dengan ayat lain, aqimis sholata li dzikri, kamu dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi bisa khusyuk itu kalau ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, enggak bakal khusyuk. Nah, sebab khusyuk itu mesti ingat Allah. Yang kedua, harus dilengkapi ilmu tentang sholatnya. Sebab tidak ada ilmu khusyuk, yang ada ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, maka khusyuk akan datang sendiri. Jadi nggak usah belajar bagaimana cara khusyuk dalam sholat, tapi belajarlah cara sholatnya. Jadi ilmu tentang sholat. Yang pertama kita harus pahami bahwa ada 3 perangkat di dalam sholat. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, yang ketiga ruh, nyawa kita. Nah, 3 perangkat ini harus sholat semua. Nah, tubuh sholat itu ilmunya ilmu syariat. Hati sholat di ilmu tarekat. Ruh sholat di ilmu hakikat dan ma'rifat. Dari 3 perangkat itu. Mungkin kita baru di 1 perangkat saja.
baru tubuhnya yang sholat, hatinya belum, ruhnya belum. Bagaimana mau khusyuk kalau di perangkat satu saja belum sempurna? Jadi kalau fasih bacaannya, tumakninahnya sempurna, itu ilmu syariat. Ya. Jadi di ilmu syariat ini mengatur bagaimana cara sholatnya tubuh. Maka kita lihat di dalam rukun sholat itu ada 13. Kenapa 13 rukun sholat? Karena sendi besar yang ada pada diri kita ini 13. Coba kita perhatikan. Satu, ini sendi besarnya nih, ini leher. 2, 3 siku. 4, 5 paha kanan. 6 lutut kiri. 7 kikil. 8 9 10 11 paha kiri, 12 lutut, 13 kikil kiri. Jadi itu sendi-sendi besar kita ada 13, maka rukun salat itu jadi 13. Dari sini kita pahami bahwa salat itu ya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh salat kita. Ya. Sedunia ini orang salat semua, Allah tak untung. Tak satu pun manusia di dunia yang melaksanakan salat, Allah tak rugi. Jadi tak ada pengaruhnya bagi Allah. Mau rajin kita salat, Allah enggak untung. Kita enggak salat juga Allah enggak rugi. Kenapa? Karena salat bukan untuk Allah. Allah enggak butuh. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, dan tak butuh dari alam ini. Nah, untuk siapa salat? Ya untuk diri sendiri. Jadi kalau kita cinta, sayang dengan diri kita, itu pasti laksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sholat, itu sama artinya kita tidak menghargai, tidak menyayangi diri kita sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita sempurnakan sholatnya tubuh dulu. Ya. Sholatnya tubuh itu artinya apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh tubuh. Ya. Maka dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, kalau rukun qauli itu artinya yang wajib kita ucapkan di dalam sholat. Misalnya takbiratul ihram, baca al-fatihah, baca sholawat, baca syahadat, salam. Itu yang wajib di dalam sholat. Nah, ini ada ta'alluqnya ini. Rukun qauli itu ta'alluqnya kepada sama. Sedangkan rukun fi'li itu ta'alluqnya kepada basar. Ini dulu yang disempurnakan. Pertama, kita pahami apa itu ta'alluq. Rukun qauli ta'alluqnya kepada sama. Itu artinya setiap ucapan yang kita ucapkan ketika kita sholat itu mesti kita dengar. Jadi tidak nyerocos saja gitu. Mentang-mentang udah hafal loh itu nyerocos saja. Tapi kita sendiri yang kita nggak ngedengar apa yang kita ucapkan itu. Nah, ini harus didengar oleh telinga zahir dan telinga batin. Jadi makanya disebut ta'alluqnya kepada sama.
Sedangkan rukun fi'li ya, mulai dari tegak berdiri betul sampai kepada kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk akhir, itu merupakan rukun di dalam sholat. Nah, ini takluknya kepada basar. Apa maknanya takluk kepada basar? Setiap gerakan tubuh kita di dalam sholat harus kita setiap gerakan tubuh kita dalam sholat harus kita lihat. Jadi kalau ucapan harus kita dengar, perbuatan tubuh harus dilihat. Nah, ini namanya takluk ya. Jadi kalau gerakan tubuh kita tidak kita lihat, berarti kita tidak tahu kerja tubuh kita apa. Bapak Ibu kalau salat biasanya berdiri apa duduk? Berdiri. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau Bapak berdiri? Karena dilihat oleh mata. Ya. Mata kita melihat tubuh kita ini berdiri. Ya. Mata kita melihat tubuh kita ini lagi ruku, lagi i'tidal, lagi sujud, dilihat oleh mata kita. Jadi rukun fi'li itu takluknya kepada basar. Rukun qauli takluknya kepada sama. Kadang-kadang di rukun fi'li saja ya, perbuatan ini kan model kita ini sholat itu macam-macam Pak. Kalau ada 10 orang yang sholat, kita duduk di belakang, modelnya 10 macam ya. Mulai dari berdirinya, ada yang berdirinya ngangkang, jaraknya jauh, ada yang berdirinya rapat, ada yang mengutamakan yang penting nyenggol kaki kawan. Lalu itu satu. Takbirnya juga kadang-kadang beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi macam-macam. Jadi kalau 10 orang yang sholat, modelnya juga 10. Belum lagi kita melihat bagaimana cara nunjuk. Nah, nunjuknya itu ada yang tegang terus dari awal sampai akhir. Ada yang tegang di awal, di ujungnya loyo. Beda ada ya. Masya Allah. Ada yang tegang sampai joget-joget. Ya. Muter-muter macam-macam jogetnya Pak. Ada yang muter-muter, ada yang gini-gini, ngangguk-ngangguk. Lain. Jadi intinya dari rukun fi'li saja kita sudah menemukan perbedaan yang sangat banyak. Ya. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, tapi bagaimana kita membetulkan punya kita dengan tidak menyalahkan punya orang lain. Ya, yang terpenting bagaimana supaya punya kita ini benar menurut syarak. Ya, yang kita ketahui. Sebab yang namanya fikih Pak, itu namanya pendapat. Ya, fikih kan pendapat. Ya. Jadi hukum fikih itu majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Kumpulan hukum-hukum syara
yang sifatnya amaliyah, ya, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya secara rinci. Nah, maka ya kena pedomannya kita menggali, memahami, maka jelas tidak sama, ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, Nabi SAW menjelaskan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Nah, jadi berarti pedomannya itu bagaimana salatnya Rasul. Nah, ketika kita menemukan hadis ya tentang salatnya Rasul, ini juga kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, oleh karena itu dengan tidak perlu kita menyalahkan orang lain ya, karena mungkin ya paham dan pendapatnya beda-beda ya. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu saja. Yang saya tidak tahu saya nggak bisa sampaikan, namanya juga nggak tahu. Yang pertama diri pun fi'li ya. Ini kerja tubuh ini, belum masuk ke hati belum ya, baru kerja tubuh. Di kerja tubuh ini kita mulai dari tegak berdiri betul. Nah, tegak berdiri betul ini kan kalau dipikirkan tegak lurus, tegak berdiri betul. Yang namanya tegak lurus itu sejajar kaki dengan bahu. Tapi di kawan gini nah, salatnya dah ngangkang. Ya sudah, silakan aja, gitu ya. Tapi yang saya pahami, yang namanya tegak lurus, tegak berdiri betul, sejajar kaki dengan bahu. Jadi di bawahnya itu jaraknya kira-kira sejengkal. Ya, nggak boleh terlalu lebar. Adapun disuruh kita untuk merapatkan saf, ya, seperti kata Nabi itu, ya seperti pagar betis begitu. Itu artinya kalau kita jaraknya agak jarang, kita menggeser. Bukan kaki saja yang menggeser, tapi tubuhnya juga menggeser. Ini kan enggak kakinya yang menggeser sehingga mengangkang begitu. Itu tegak berdiri betul. Nah, nanti kita lihat, kita kupas apa makna tegak berdiri betul itu. Ya, sebab setiap syariat pasti ada hakikat. Ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa untuk menggalinya, syariatnya ini hakikatnya mana. Ya. Kalau secara syariat yang tegak berdiri betul itu tubuh. Nah, tubuh kita tegak berdiri betul dalam artian kaki sejajar bahu. Secara hakikatnya yang tegak berdiri betul itu niat. Nah, jadi niat itu tegak berdiri betul. Mulai takbir sampai salam tidak boleh goyang, tidak boleh berubah, tidak boleh ragu-ragu. Nah, tinggal lagi apa itu niat, ya. Jadi tegak. Nah, tegak berdiri betul ini melambangkan alif. Alif itu lambang apa? Alif itu lambang ruh. Karena ketika kita masuk dalam kajian alam 7, ya, yang pertama alam ahdah, ini lingkaran kosong, tidak ada siapa-siapa di situ. Itu yang disebut dengan zatul haq, atau dalam istilah sebagian orang zatul bukti. Nah, ini lingkaran kosong. Lalu kemudian ada noktah awal yang disebut dengan nur zat, nur zat. Lalu kemudian muncul noktah sani yang disebut nur Muhammad.
Lalu kemudian muncul alif, itu yang disebut ruh Muhammad. Nah, jadi kalau kita tegak itu melambangkan alif, berarti ruh kita yang harus sholat. Nah, kalau kita sudah memahami ruh kita yang tegak, ini yang disebut alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Nah, bagaimana caranya supaya alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding? Ini kita perlu kaji lebih jauh siapa itu ruh. Nah, masih panjang perjalanannya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, tegak berdiri betul itu ya melambangkan alif tadi. Itu siapa itu ruh? Kenapa harus ruh? Karena kata Nabi, as-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Ya, siapa itu si al-mu'min? Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu menunjukkan ruh kita. Al-mu'min yang kedua salah satu nama Allah. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, artinya ruh kita cerminan daripada Allah. Kalau disebut as-salah mi'rajul mu'minin, salatu mi'rajnya si al-mu'min, artinya ruh kita naik. Ya, mi'raj itu kan naik. Ya. Kalau yang namanya naik, tentunya dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas, artinya tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Nah, sekarang kita sudah naik apa belum? Nah, ini masalahnya. Ya. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas? Yang di bawah disebut muhdas, yang di atas disebut qadim. Jadi kalau as-salah mi'rajul mu'minin, itu artinya dari muhdas naik ke qadim. Kalau kita sudah naik ke qadim, maka tidak lagi kita di bawah, tidak di muhdas lagi. Kalau kita tidak dimudas lagi, artinya tidak lagi merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, tandanya belum naik. Kita masih mutar-mutar di bawah itulah. Terasa kitalah yang berdiri, terasa kitalah yang tahu, terasa kitalah yang melihat, mendengar. Nah, itu merasa kita yang sholat, itu belum naik. Nah, kalau sudah naik ke qadim, tinggal muhdas, hilang muhdas, tidak lagi terasa kita yang sholat. Ya, gimana ceritanya kita yang sholat? Fasilitas yang kita pakai semuanya milik Allah semua. Kau berdiri pakai kodrat aku, kau baca ini itu ilmunya aku, kau bisa melihat basar aku, kau mendengar samanya aku. Yang punya kamu yang mana? Enggak ada yang punya kita, tapi kita merasa kita yang berbuat. Nah, tanda belum naik. Itu aja pedomannya. Ya, kalau sudah naik tentu tidak lagi terasa kita yang sholat. Ya, itu yang pertama. Jadi artinya kita naik ke atas. Nah, untuk bisa naik ini kan dimulai dari takbir. Ya. Nah, dimulai dari takbir. Di takbir itu terdapat yang disebut dengan maqam takbir. Apa maqam takbir? Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Ya, ini maqam takbir. Dan ini terhimpun di dalam niat. Ya, maqam takbir ini terhimpun dalam niat. Niat itu rukunnya 7 itu.
Ya, jadi kalau di fikih rukun niat itu cuma 3. Qasad, ta'arud, ta'yin, udah. Itu di fikih. Tapi kalau di hakikat, di tasawuf ditambah 4 tadi. Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah, sudahkah kita pahami ya 4 maqam takbir tadi? Nah, bagaimana cara kita naik kalau kita tidak memahami 4 maqam takbir itu, gitu ya. Yang kita tahu cuman takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang kita tahu, tapi memakomkannya, nah ini kadang-kadang kita lupa untuk mempelajarinya, karena itu ranahnya tasawuf, Pak. Ya, jadi kalau orang benci sama tasawuf, saya kira selamanya dia tidak akan masuk ke situ, tak akan paham mana yang mi'raj, mana yang ihram, mi'raj, munajat, dan tubaddil. Kalau dia maqam fikih cuma 3 itu, qasad, ta'arud, ta'yin. Ada kesengajaan kita untuk sholat, ya. Kemudian kita tahu sholat apa yang kita laksanakan itu. Nah, lalu kita juga tahu bentuk sholatnya seperti apa ada qadha atau jamak, qasar. Nah, jadi 3 itu, qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi ketika kita masuk dalam ranah tasawuf, itu tambah yang 4. Ihram, apa itu ihram? Ya, maka disebut takbiratul ihram. Ihram itu haram. Apa yang haram? Kalau di fikih, begitu kita sudah angkat tangan takbir, maka haram kita melakukan perbuatan yang halal pada saat sebelum takbir. Makan, minum itu tak boleh lagi. Makanya dulu pernah ada ibu-ibu yang tanya ke saya, Pak Ustadz, katanya, minggu yang lalu kami pengajian, ya, tapi kata ustadznya tidak boleh baca usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, tidak boleh. Kalau menurut ustadz gimana, katanya dengan saya? Saya bilang, ibu baca usolli itu sebelum sholat apa di dalam sholat? Ya sebelum sholat, katanya. Ya kalau sebelum sholat, jangankan baca usolli, main bola juga boleh. Namanya belum sholat. Ya, jangankan baca usolli itu, mau baca Quran, main bola ya boleh. Tapi kalau di dalam sholat ibu sudah selesai baca amin, usolli fardhu maghrib, ya batal sholatnya. Ada. Jadi kalau usolli fardhu maghrib itu bukan niat, itu tidak wajib. Itu namanya lafaz niat. Kalau lafaz niat ini ya mau disebut cilaka, enggak disebut juga enggak apa-apa. Namanya tidak wajib. Yang wajib itu niat, bukan lafaz niat. Nah, tinggal lagi niat itu apa? Makanya seringkali orang ya tidak selesai takbirnya karena niatnya belum beres. Allahu Akbar, panjang betul Allah, enggak selesai diulang lagi sampai 3 kali diulang, enggak selesai, lalu mutar Allah. Ya itulah namanya ya seni hidup ya, macam-macam. Kenapa lama? Karena dia terjemahkan, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala, ya lama. Nah, niat itu lintasan hati. Udah tahulah kita ini salat maghrib. Salat maghrib itu 3 rakaat, udah paham lah kita itu. Udah nggak usah laporan sama Allah.
sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, aku yang nyuruh kamu sholat, nggak usah laporan. 3 rakaat, ya aku yang bikin 3 rakaat itu menghadap kiblat, aku lihat kau sholat, udah nggak usah laporan lah. Kita ini kan laporan. Sama dengan doa, kalau ada acara, upacara, berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang berjejer-jejer, berbaris-baris, mengadakan upacara. Ngapain laporan sama Allah? Minta saja apa yang dimaukan. Nah, saya kasih gambaran ya niat itu. Misalnya, ibu-ibu mau masak, ya, begitu buka kulkas sudah nggak ada barang apa-apa yang mau dimasak. Cabai habis, yang sayuran sudah tak ada, garam pun tak ada. Ya. Lalu terniatlah ibu-ibu itu mau ke pasar. Ya, karena terniat mau ke pasar, lalu masuk kamar salin, ya. Salin bawa duitnya, bawa dompetnya. Nah, terus keluar rumah. Nah, saya mau tanya, ibu kalau ke pasar mau beli sayur, beli garam, cabai, ketika keluar rumah itu apa berdiri dulu di pintu? Sengaja aku ke pasar untuk membeli garam, enggak kan? Enggak, ya. Ada saja terbetik di hati, tujuannya kemana? Ke pasar. Untuk apa ke pasar? Mau beli sayur. Sehingga ketemu kawan di jalan, mau kemana bu? Mau ke pasar. Ngapain pasar? Mau beli sayur. Inilah niat, ya, terbetik di hati. Maka saya katakan niat itu lintasan hati. Nah sekarang lintasan hati itu kemana? Ya, lintasan hati itu kemana? Itu ya. Maka tidak perlu diterjemahkan. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, lintasan hati kita itu ya tergantung makom kita, ya. Kalau di makom syariat, lintasan hati kita itu ya menjelaskan, memahami, meyakini bahwa kita sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, gitu ya. Walaupun tidak terjemahkan, tapi sudah paham, sudah tahu itu lintasan hati. Itu di makom syariat. Tapi kalau sudah masuk ke makom hakikat, itu tidak dipakai lagi. Siapa yang sholat? Udah selesai. Ya, yang sholat itu siapa? Kita yang sholat kok bukan? Ya, makanya ketika kita akan sholat itu ada sesuatu yang perlu kita ketahui yang disebut dengan menghilangkan diri. Nah, hilangkan diri dulu sebelum takbir. Ya. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu dulu, bunuh keakuan diri. Mutu qabla antamutu, matikan dulu dirimu, matikan keakuan diri. Nah, maka kalau dikalimatkan la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kuasa, tak ada yang kehendak, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada yang berkalam kecuali Allah semata-mata. Nah, kita enggak ada lagi itu. Ada. Enggak kita yang kuasa, bukan kita yang kehendak, bukan kita yang melihat, bukan kita yang mendengar, bukan kita yang hidup, bukan kita yang tahu, bukan kita yang berkalam. Nah, itu namanya kita menghilangkan diri, menghilangkan keakuan diri. Ya. Nah, setelah kita merasakan hilang keakuan diri kita, nah barulah kita takbir. Nah, di takbir ini juga kadang-kadang modelnya macam-macam, Pak, secara fikih. Ada yang gini, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar.
saya menganjurkan takbir itu bagi yang laki-laki jangan buru-buru, siapkan dulu perangkatnya. Ya, siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, siapkan mulut kita, siapkan perasaan kita. Nah, untuk itu perlu angkat dulu tangan. Jadi empu jari kiri menyentuh daun telinga sebelah kiri bagian bawah. Empu jari tangan menyentuh daun telinga sebelah kanan bagian bawah. Sudah siap semua pikiran kita, hati kita, perasaan kita, baru kita sebut Allahu Akbar. Begitu bar sudah sedekap. Makanya disiapkan dulu Allahu Akbar. Begitu kita sedekap, kesedekap begini agak miring sedikit sebelah kiri, tangan kanan nempel ke rusuk, tangan kiri renggang sedikit, sehingga kalau dilihat dari belakang kayak ada lubang, tapi yang kanan dirapatkan dengan rusuk. Itu di sedekap. Takbir itu begini, Allahu Akbar. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Artinya, jadi tangan kanan kita di atas, tangan kiri di bawah. Kira-kira sebelang ini. Jadi jangan begini. Ada yang begini. Ini pergelangan temu pergelangan. Menekan tentang jantung, sehingga ada getaran ketika kita membaca, kan terasa ada getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Getaran itu terasa ke sekujur tubuh, sehingga darah yang setitik, rambut yang sehelai berzikir semua. Kita baca ada getaran tersalurkan ke sekujur tubuh. Makanya baca Al-Fatihah itu secara hakikat menjelajahi 7 lapis diri. Mulai dari bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, kan 7 lapis diri. Jadi baca Al-Fatihah itu menjelajahi 7 lapis diri. Hingga terasa setiap kita baca Fatihah itu terasa getaran, dan itu diusahakan tidak diwasol, tapi diwakaf setiap ayatnya, walaupun kita sholat sendirian. Jangan mentang-mentang sudah hafal nyerocos saja. Kadang Fatihah 1 napas. Jadi walaupun sholat sendirian tetap saja diusahakan baca Fatihah itu diwakaf setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu masing-masing ayat diwakaf, tidak diwasal. Bukan berarti kalau diwasal batal, enggak. Tetap saja sah itu Cuman secara hakikatnya nanti tidak mengena kepada maqam Al-Fatihah. Sebab kata orang yang ahlinya, baca Fatihah itu harus dimaqamkan. Di mana maqam Al-Fatihah? Tentu kita tanya sama mereka yang ahlinya. Gimana cara maqamkan Al-Fatihah? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi artinya ihram, kita kembali ke awal.
Ihram itu artinya secara syariat haram kita melakukan perbuatan halal sebelum takbir. Tetapi kisah kita mulai takbir, haram kita melakukan perbuatan yang halal tadi secara syariat. Tapi secara hakikat yang disebut haram itu haram mengaku-ngaku kita yang sholat. Najis itu, ya. Ngaku kita yang puasa, ngaku kita yang berilmu, ngaku kita yang bergerak, yang berkehendak, ngaku kita yang mendengar, mulai itu diharamkan. Begitu kita mulai takbir itu diharamkan. Bagi orang hakikat itu najis, ya. Sebab tidak mungkin kita bisa sholat Pak, karena nggak punya fasilitas, ya. Kita hidup, apa kita punya ruh? Enggak. Ruh itu bukan punya kita, ruh punya Allah. Kita melihat, apa kita punya basar? Enggak. Ya, yang melihat itu basar, bukan mata. Ya, mata itu tak melihat, enggak. Mata itu casingnya saja. Yang melihat itu bukan mata, basar. Siapa punya? Allah yang punya. Kita enggak punya, enggak. Ya, makanya saya katakan tadi, yang melihat itu bukan mata. Kalau mata yang melihat, mestinya mayat masih bisa melihat, Pak, karena matanya enggak copot. Tapi kenyataannya sudah jadi mayat, sudah enggak melihat lagi. Itu menunjukkan bukan mata yang melihat. Ya. Yang melihat itu basar. Siapa punya? Allah yang punya. Ya, mendengar, apa kita punya pendengaran? Ya, secara syariatnya iya, tapi hakikatnya enggak. Ya, yang mendengar itu bukan telinga, telinga itu tak mendengar, enggak. Yang mendengar itu sama, sama itu sifat Allah, berarti Allah itulah yang mendengar. Ya, telinga ini enggak mendengar, ini rumah-rumahnya sama, ya. Karena dia rumah-rumahnya sama, ya, maka si sama itu ya berada di rumah kalau rumahnya bagus, Pak. Kalau rumahnya bocor, berangkat dia. Nah, makanya kalau dikorek-korek terus sampai bocor gendangnya, ya enggak, samanya enggak ada lagi. Ya, ngapain nunggu rumah bocor? Nah, jadi yang mana yang punya kita? Enggak ada. Ngaku kita yang melihat, padahal itu basar aku, kata Allah. Ngaku kita yang mendengar, itu samanya aku. Ngaku kita yang kuasa untuk berdiri, itu kan kodrat aku. Ngaku kita punya keinginan untuk sholat, itu mah iradat aku. Ngaku kita bisa baca ini dan itu kita punya ilmu. Nah, itu ilmunya aku, kata Allah. Yang punya kamu mana? Enggak ada. Kok bisa kamu ngaku kamu yang sholat? Ya. Padahal semua fasilitas yang kau pakai punya aku semua. Nah, di sini maka diharamkan ngaku kita yang berbuat. Maka dihilangkan dulu diri sebelum kita sholat tadi. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, makanya timbullah istilah di dalam tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya dia itulah. Dia. Ya, dia itulah yang menyembah dan yang disembah. Al-abid wal ma'bud wahid. Az-zakir wal mazkur. Yang mengingat itu ya dia yang diingat. Kita nggak bisa mengingat karena nggak punya fasilitasnya. Ya dah. Nah, setelah kita pulangkan semuanya ke Allah semua, maka dialah yang berbuat. Nah, cuman ketika kita bicara dia yang menyembah, dia yang disembah, kita harus bedakan mana zat, mana sifat. Ibarat kita makan mangga, Pak.
Ya, yang di luar kulit. Yang kita makan daging mangganya atau isinya ini daging mangganya lah. Ada. Lalu kemudian yang kita nikmati rasa. Jadi kulitnya kita buang, yang kita makan dagingnya atau isinya, ya, katakanlah ini isinya. Nah, kita makan tuh dagingnya itu, lalu kemudian yang kita nikmati rasa. Maka Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat ibarat kulit, iman itu akidah ibarat isi, ihsan itu tasawuf ibarat rasa. Makanya kulit, isi, rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa. Ya, tapi kalau kita ngubek-ngubek kulit itu terus, enggak akan terasa nikmatnya mangga, Pak. Mendingan kalau mangga, kalau doren, ya, nyucuk, lalu bengkak-bengkak bibir itu, lalu cerita sama orang enggak enak doren itu sampai bibir saya bengkak. Emangnya yang bapak makan apa? Ya doren. Dorennya apa? Kulitnya. Ya pantasan. Ya. Nah di sini, jadi kalau kita hanya bergelimang di syariat, itu artinya kita ngubek-ngubek kulit itulah. Isinya jarang kita kaji, apalagi rasa gitu. Ya, maka tidak nikmat. Ya, maka Allah perintahkan apa? Aqimus sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Ya, kalau yang kita lakukan berdiri, ruku, yang tidak sujud itu mengerjakan sholat. Belum tentu dia mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu sepanjang hayat, ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Aqimus sholat, dirikan sholat terus menerus. Nah, bagaimana cara mendirikan sholat? Nah, disinilah yang disebut sholat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah, ini betul garis bawah itu. Nah, penyaksian zat kepada sifat. Zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zat menguji sifat dengan af'alnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya af'al Allah. Maka disebutlah yang nyembah dan yang disembah ya dia. Cuman kita perlu bedakan mana zat mana sifat. Yang berbuat itu sifat. Ya. Yang kita makan itu daging mangga, yang kita nikmati rasa mangga. Nah, zat dan sifat ini dulu. Bagaimana mungkin kita akan khusyuk kalau tak terbedakan mana zat mana sifat? Sehingga terasa kitalah yang sholat, kitalah yang baca, ya selamanya nggak bakal khusyuk. Kenapa? Karena kita baru mengerjakan syariat, belum masuk ke dalam hakikat. Sedangkan yang namanya mi'raj itu hakikat, bukan syariat. Nah, jadi kalaupun kita betulkan bacaan kita, lalu kita hafal terjemahannya, lalu kita lamakan tumakninah, tetap saja nggak bakal khusyuk. Kenapa? Kan itu ranahnya ranah syariat, khusyuk itu ranahnya ranah hakikat. Gitu. Jadi jauh panggang dari api. Ya, ini kalau selama ini kita sudah lama sholat tapi tidak khusyuk, kenapa? Karena kita masih berada di ranah syariat, belum masuk ke ranah hakikat. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita masuk ke ranah hakikat siapa yang sholat tadi. Maka kita perlu bedakan mana zat mana sifat. Kalau saya ibaratkan seperti gula dengan manisnya.
Gula itu bukan manis, manis bukan gula. Gula itu sifatnya manis, manis itu zatnya gula. Nah, jadi yang kita timbang itu gula, Pak, bukan manis. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari manis, nggak usah repot-repot, cari saja gula. Nanti manis dapat. Ya. Mau cari manis di bambu kuning itu nggak ketemu, nggak. Kenapa? Ya nggak ada jualannya. Ada. Tapi kalau gula ada. Nah, carilah gula, nanti dapat manis, gitu ya. Jadi gula itu sifatnya manis, sedangkan manis itu zatnya gula. Nah, dibegini gula dalam diri kita, gitu ya. Mana yang disebut sifatullah, mana yang disebut dengan ya zatullah. Ya, mana yang zat, mana yang sifat. Gitu. Jadi penyaksian zat pada sifat. Jadi yang bekerja itu sifat. Nah, disinilah Bapak Ibu kita perlu berhati-hati. Makanya kenapa orang sebagainya nggak mau belajar tasawuf? Karena memperhatikan orang-orang yang belajar tasawuf kayaknya nggak sholat lagi. Ya kan begitu kan? Nah, jangan disalahkan tasawufnya, Pak, orangnya yang disalahkan. Nah, kenapa mereka sampai tidak melaksanakan sholat? Ya mungkin ya ada satu statement dari guru hakikat. Ini statement guru hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, jadi itu statementnya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, kita harus berpikir, yang ngomong itu siapa? Guru hakikat. Karena dia guru hakikat, mesti kita pahami secara hakikat juga. Jangan omongan guru hakikat dipahami secara syariat, ya benturan. Nah, ini di sini yang kadang-kadang ya nggak matching lah gitu, ya nggak nyambung. Guru hakikat ngomong, ini siapa yang ngomong? Guru hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksud tidak boleh lagi sholat itu tidak boleh kamu mengaku kamu yang sholat, bukan tidak mengerjakan sholat. Sholat tetap dikerjakan, tapi tidak lagi merasa kita yang sholat. Ya. Kalau masih merasa kita yang sholat, ya belum ma'rifat namanya. Ya. Kan gitu. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh sholat. Kamunya itu ke syariat, ke diri kita yang syariat ini. Jangan ngaku kamu yang sholat. Kalau masih ngaku kamu yang sholat, itu belum ma'rifat, masih di syariat itulah. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ihram itu artinya diharamkan mengaku kita yang punya kemampuan sholat. Ya. Lalu mi'raj. Nah, mi'raj itu apa? Naik. Begitu kita sudah angkat tangan, sudah ihram. Begitu sebut Allah, naik. Nah, kalau sudah mulai naik, tinggalkan muhdas. Ya. Allah itu kan nama, Pak, sebutan, ya. Sebut nama, ingat kepada yang punya nama. Tapi bagaimana mau ingat sama yang punya nama kalau kita belum mengenalnya? Maka kita sebut Allah, nama itu. Nah, maka pikiran kita, perasaan kita tahu kepada siapa yang bernama Allah itu. Nah, di situ pentingnya kita mengkaji diri itu. Meja itu nama, ya. Tapi begitu disebut meja, nah tahulah kita bentuknya meja, gitu, seperti ini. Gelas itu nama. Begitu disebut gelas, nah tahulah kita pakai minum, ya, air, tempat air. Nah, begitulah kita, ya. Karpet nama. Tapi yang disebut karpet ya ini barangnya. Jadi arahnya kepada siapa yang punya nama.
Nah sekarang sudah tahu belum kita siapa yang bernama Allah itu? Nah kalau itu belum tahu gimana mau khusyuknya? Kita baru sebut nama. Nama itu sebutan. Bertuhanlah kepada Allah sampai tak ada nama Allah lagi. Ya, Allahu. Itu ya. Jadi Allah nama. Begitu sebut Allah nama. Nah kita ingat, tahulah kita siapa yang bernama Allah. Itu namanya naik. Ya, naik kita dari paham adanya kita kepada paham tidak ada lagi kita. Kenapa? Karena kita sudah sebut Allah dan kita ngerti mana yang disebut Allah itu. Allah itu dekat dengan kita. Al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati la ghairi zati. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Ngapain cari Tuhan di langit? Ya. Siapa orang mencari Tuhan di luar dirinya tersesat yang jauh. Ya. Keliling dunia cari Tuhan gak bakal ketemu enggak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak lihat? Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak tahu? Kata dia, kita ini sudah bersama-sama sejak kau lahir. Kenapa kau tak temu aku? Kita ini sudah bersama-sama dari dulu. Ya dah. Sampai tua kau tak pernah temui aku. Siapa aku ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Temui dulu yang ada di dirimu itu. Siapa yang ada di dirimu itu? Nah, disebut itu makanya fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, kaji diri kita ini, siapa diri kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi artinya mi'raj, naik. Nah itu karena kita sudah paham, begitu disebut Allah, tahulah kita mana yang bernama Allah itu. Kalau sebutannya Allah sebutan, ya begitu kita sebut tahu siapa yang bernama Allah itu ya. Di mana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Jadi Allah itu tak bermisal, Pak. Jadi nggak bisa kita sebut Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Kalau masih ada duduk di kursi di langit yang ketujuh, itu berarti bermisal seperti makhluk duduk di kursi bertempat lagi di langit yang ketujuh. Padahal sebelum ada langit dan bumi Allah sudah ada. Dia tidak membutuhkan tempat. Ya. Maka disebut dalam istilah ya, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Muhitul lil alamin, meliputi alam. Nah, sebab kalau kita sudah katakan dia ada di atas, sudah memposisikan dalam satu posisi, berarti dia sudah nggak ada di bawah. Ada. Sedangkan dia ada di atas, ada di bawah. Maka tidak boleh kita katakan dia di atas. Maka hati-hati bapak-bapak yang pejabat gitu ya. Yang kadang-kadang ya apa namanya ngasihkan penjelasan. Kalau zaman dulu kan P4 ya terserah sama yang di atas. Nah, kayaknya keren banget gitu ya. Apa sih susahnya? Terserah sama Allah, begitu. Ini enggak terserah sama yang di atas. Siapa yang di atas itu? Nah, jangan cecak yang di atas. Apa sih susahnya kita sebagai orang yang beriman terserah kepada Allah gitu. Ini enggak latah benar terserah sama yang di atas. Ya.
Jadi tidak boleh kita tempatkan pada satu tempat. Oh, dia ada di sebelah kanan. Ini satu posisi, berarti nggak ada di posisi kiri. Sedangkan dia ada di kanan, ada di kiri. Maka tidak boleh dikatakan dia ada di kanan. Maka disebut dia tidak di kanan, tidak di kiri. Gitu. Ya. Tidak boleh kita katakan, oh dia di dalam, berarti di luar nggak ada. Padahal dia ada di luar, ada di dalam. Maka disebut tidak di luar, tidak di dalam. Gitu ya. Nah, contohnya ini busa. Busa ini saya celupkan ke dalam air. Ya. Sekarang air itu di mananya busa? Kita angkatlah. Ya, nah. Air itu di mananya busa? Nah, di dalam busa, berarti di luar busa nggak ada kan? Padahal ada air di busa, masih basah juga kita, ya kan? Kan ada air di dalam, di luar busa kan? Karena kita pegang masih basah juga, ada air itu. Nah, itu makanya tidak bisa disebut di luar atau di dalam, dia meliputi. Air itu meliputi busa. Nah, begitulah Allah itu meliputi alam, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi, ya. Nur langit dan bumi, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang kedua. Jadi ya mi'raj. Nah, mi'raj itu tentu kita paham dulu yang kita sebut, gitu ya. Yang ketiga munajat. Nah, munajat itu dialog. Begitu kita sebut hu, orang ketiga tunggal, ya, Allahu. Nah, orang ketiga tunggal. Nah, hu dia, kata dia aku, ana katanya. Ya, kalau bahasa Arabnya kan ana, aku katanya. Begitu sebut hak, nah, maka disebut anal hak. Berarti kita sudah berada di puncak, duduk di zat, nah, tidak lagi pada sifat. Nah, begitu bar nyata. Nah, mulai saat itu tidak lagi terasa kita yang sholat. Nah, kenapa? Sudah naik Allahu Akbar. Nah, udah. Nah, jadi itu memakamkan takbir, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Itu baru satu ilmu tentang sholat. Ya, jadi ilmu tentang sholat menghilangkan diri, kemudian memakamkan takbir. Ya, makom takbir ada 4, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, belum lagi ya, tadi sudah ya masalah apa namanya takluknya. Rukun fi'li dan rukun qauli. Ya, rukun fi'li takluknya kepada basar, rukun qauli takluknya kepada sama. Lalu kemudian ya kita pakai lagi kiblat yang 4. Nah, mana kiblat yang 4? Yang kita tahu kiblatnya cuma satu di Mekah sana, itu mah kiblat tubuh. Ya, kiblat tubuh itu artinya dada mengarah ke Baitullah. Ya, kalau kita di dalam Masjidil Haram, kita mengarah langsung ke Baitullah. Kalau di luar Masjidil Haram, kita mengarah ke arah Masjidil Haram. Ada fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, gitu ya. Bahkan ada yang berpendapat kalau di luar kota Mekah, arahnya ke arah Mekah, gitu ya. Nah, tapi sekarang kan sudah ada alat itu ya, sehingga bisa mengarahkan kita langsung ke Baitullah. Di Bapak Ibu yang saya hormati, nah kiblat yang 4 itu pertama kiblat tubuh, arahnya ke Baitullah di Mekah. Yang kedua kiblat hati, arahnya kepada sirullah. Yang ketiga kiblat nyawa, arahnya kepada aras Allah. Yang keempat kiblat rahasia, arahnya kepada nur Allah.
Nah, bagaimana penjelasan ini? Insya Allah bulan depan kita jelaskan. Kalau teruskan sekarang kan udah agak siang, nih Pak. Nah, ini kajinya panjang. Ya, saya kira demikian saja dulu Bapak Ibu ya masalah materi. Namun kalau masih ada waktu kita diskusikan. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk sholat, kadang-kadang tapi ada lagi mana kita ke tempat lain. Pertanyaannya boleh nggak kita mengucapkan makna dulu sebentar dan kita balik lagi ke arah musuh lagi beberapa detik kemudian setelah masuk lagi kita kembali. Memejamkan dan membuka mata tidak menjadi rukun sholat. Ya, memejamkan atau membuka mata tidak menjadi rukun sholat. Ya. Yang perlu tadi melihat itu mata batin. Ya. Tetapi lebih baik dibuka. Nah, ya. Jadi sebaiknya mata kita dibuka supaya kita bisa ngelihat tubuh kita, gitu ya. Tapi kalaupun dipejamkan, paling tidak mata batin kita melihat diri kita yang sholat. Makanya saya bilang tidak menjadi rukun, tetapi akan lebih baik kalau kita buka supaya terlihat tubuh kita ini yang sholat. Ya boleh Pak, ya kita pejamkan, buka lagi, tidak apa-apa. Ya tidak membatalkan. Ya mau dibuka terus sampai terlihat semua ya nggak masalah. Mau dipejamkan saja mata zahirnya yang dipejamkan, buka mata batin yang melihat. Ya, jadi yang penting kan itu mata batinnya itu Pak. Mata batin kita melihat diri kita tentang sedang melaksanakan rukun fi'li tadi. Saya kira nggak masalah Pak, mau dipejamkan atau dibuka lagi nggak apa-apa. Jadi kalau dibuka mata zahirnya melihat tubuh zahir, kalau dipejamkan mata batin melihat tubuh yang batin. Ya, nggak apa-apa. Ya, masih ada yang lain. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Nah itu kalau dari segi tasawufnya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsy itu bukan tempat, tapi posisi. Ya, jadi jangan dibayangkan arsy itu satu tempat yang megah, lalu Allah bersemayam di situ, nongkrong di sana. Enggak, ada arah itu satu posisi. Mana yang tinggi di manusia ya? Yang tinggi di manusia kan pikiran, akal. Ya, akal kita kan, itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Ya, binatang nggak punya akal, kita punya akal. Yang tertinggi bagi kita itu adalah akal kita. Karena akal itulah yang disebut qalamullah. Ya, qalamullah itu artinya penanya Allah. Jadi Allah itu ada di mana? Di atas akal kita itu. Maka di atas aras. Ya, dia yang mengendalikan gitu. Ya, dia yang mengendalikan itu. Makanya banyak manusia menemukan hal-hal yang sangat bermanfaat. Misalnya ada yang menemukan listrik, ada yang menemukan komputer, ada yang bisa bikin pesawat, kapal selam. Itu semuanya dari Allah ditransfer lewat akal. Akal kita itu, otak kita, ini pikiran kita itu penanya Allah.
Jadi Allah bersemayam di atas berarti di atas pikiran kita, di atas jangkauan akal kita. Dia yang mengendalikan, gitu. Itu yang disebut dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi jangan dibayangkan aras itu adalah satu tempat ya yang di mana Allah itu nongkrong di sana, ya enggak. Jadi pengertian aras di situ adalah posisi yang tertinggi dari segala yang ada. Kenapa? Karena Dia yang mengendalikan itu. Ya. Jadi ya Allah lah yang mengatur semuanya, Allah yang mengendalikan makhluk ini, gitu. Maka posisinya ada paling atas, ya, yang tidak ada lagi yang mengatasi selain Dia itu. Jadi ya yang mulia ada teman saya yang menganut tasawuf. Begitu saya ajak sholat, dia menganggap kalau sholat duluan, terus saya sholatnya sendiri saja gitu. Nggak mau bersama gitu. Itu Bu ya. Jadi kami menganggap dia kadang tidak pernah sholat, kadang tidak pernah bersama-sama sholatnya. Dia menganggap diri dia bahwa dia sudah punya jalan untuk menuju surga. Ya, maksudnya persilahan buat kami teman-temannya yang menganggap dia kayaknya aneh gitu. Makasih Bu ya. Itu tasawuf namanya, ya, bukan tasawuf, tasawuf. Ya. Kalau tasawuf nggak begitu. Jadi belajar tasawuf itu bukan belajar meninggalkan syariat, tapi belajar menempa keyakinan hati. Ya. Jadi belajar tasawuf belajar menempa keyakinan. Jadi bukan meninggalkan syariat. Kalau sholat 5 waktu, sholat berdiri ruku dan tidak sujud, apa dia wajib? Itu mah syariatnya. Itu tetap, karena itu perintah. Kalau tidak kita kerjakan, berarti tubuh kita enggak sholat. Ya, walaupun dia mengerti betul tentang ketuhanan, umpamanya, itu baru ruhnya yang sholat, tubuhnya tidak. Ya, jadi sholat syariat itu sholatnya tubuh. Nah, kalau tubuh kita saja tidak kita bawa sholat, nanti mati, nanti orang lain nggak mau mensolatkan, Pak. Kenapa? Lagi hidup aja nggak dibawa sholat, udah jadi bangkai kita yang disuruh nyalatnya. Nah, itu makanya walaupun benar kata Allah, tapi salah kata manusia. Jadi orang yang hanya duduk di hakikat tapi meninggalkan syariat tadi, itu namanya benar kata Allah, salah kata manusia. Jadi fitnah. Ya, tapi sebaliknya jangan pula kita hanya duduk di syariat meninggalkan hakikat. Benar kata manusia, salah kata Allah. Ya, jadi yang benar itu apa? Benar kata Allah, benar kata manusia. Maksudnya apa? Syariat dia jalankan, hakikat dia pakai. Nah, barulah benar. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, man tafaqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Ya. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang berfikih tidak bertasawuf itu munafik. Bagus di luar, jelek di dalam. Iya kata mulutnya, enggak kata hatinya. Allah kata mulutnya, hatinya enggak paham. Itu munafik. Ya. Siapa orang berfikih saja tidak bertasawuf, dia munafik. Tapi siapa yang bertasawuf tidak berfikih, dia zindik, kafir zindik. Siapa orang berfikih dan bertasawuf, nah itulah yang benar. Abid zahirnya, arif batinnya. Benar kata Allah, benar kata manusia. Ya. Jadi itu Bu. Jadi
kalau ada orang meninggalkan syariat, ya boleh kita meninggalkan syariat itu asal total, ya kan? Yang meninggalkan syariat itu kan boleh, itu apa? 3, ya. Rufi'al qalam an salasin, nah diangkat pena itu kena 3. Pertama, orang tidur sampai dia bangun, ya. Orang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Jadi mungkin salah satu 3 itu. Kenapa dia enggak sholat? Lagi tidur. Oh enggak, dia tadi ngobrol sama saya. Mungkin dia lupa. Udah diingatan. Mungkin yang ketiga itu. Orang meninggalkan syariat. Dulu pernah datang ke rumah saya, Pak. Buya, saya mau tanya, kalau sudah sampai ke ma'rifat, apa boleh kita meninggalkan syariat? Nah, itu ya. Maksud Bapak syariat itu apa? Berarti sholat, katanya puasa. Oh, saya bilang boleh meninggalkan syariat, tapi total. Jangan hanya sholatnya saja. Sebab yang namanya syariat itu kerja tubuh, itu syariat. Kalau kerja tubuh, kalau syariat itu kerja tubuh. Ya, sholat 5 waktu itu syariat, puasa bulan Ramadan itu syariat, pakai celana syariat, pakai baju syariat, makan syariat, minum itu syariat. Nah, tinggalkan semua boleh, nggak apa-apa, nggak sholat. Ya namanya meninggalkan syariat, ya, nggak berbaju, nggak bercelana, ya, boleh nggak sholat. Ada tuh, ya, nggak bercelana, nggak berbaju, pakai kacamata rebel. Nah yang begitu tuh nggak apa-apa, nggak sholat. Nah, makanya saya bilang tadi, ya 3 itu orang meninggalkan syariat 3. Yang pertama dia tidur sampai dia bangun. Yang kedua lupa sampai dia ingat. Yang ketiga gila sampai dia sembuh. Ya dah. Nah, dia kalau dia tidak sholat, mungkin salah satu dari 3 itu. Oh dia tidur, oh, enggak, barusan ngobrol. Ya mungkin dia lupa, udah diingatin, tapi nggak mana yang ketiga. Jadi syariat itu, Bu, selagi tubuh masih ada, syariat wajib. Namanya syariat Muhammad. Kalau tidak melaksanakan syariat Muhammad, bukan umat Muhammad. Bisa saja hamba Allah tapi bukan umat Muhammad. Kalau umat Muhammad melaksanakan syariat Muhammad, ya kan? Salah satunya adalah sholat itu tadi, gitu ya. Kalau dia nggak sholat, ya itu tadi nggak melaksanakan syariat Muhammad. Ya, jadi itu, Bu. Jadi artinya jangan dipahami kalau orang sudah bertasawuf sudah tidak sholat lagi, enggak benar. Ya walaupun ada statement mengatakan kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Ini bahasa orang hakikat. Artinya tidak boleh mengaku kamu yang sholat, kata. Bukan tidak mengerjakan sholat. Salat tetap saja, ya. Contoh aja Rasulullah, manusia mana yang lebih ma'rifat kepada Allah selain Nabi Muhammad? Enggak ada yang lebih ma'rifat kepada Allah selain Nabi Muhammad. Bagaimana dengan salat beliau? Masya Allah, enggak akan ketiru sama kita, Pak. Wudhu yang dipakai waktu salat Isya dipakai untuk laksanakan salat subuh. Itu enggak batal, ya. Sampai Siti Aisyah bangun tengah malam dilihatnya Rasul masih sujud. Ya, tidur lagi menjelang subuh, bangun lagi Siti Aisyah dilihatnya lagi sholat, lagi sujud. Bukan hanya sekedar sholat, ya, sejadahnya basah dengan air mata. Wudhu yang dipakai waktu Isya dipakai waktu subuh. Bapak Ibu pernah nggak seperti itu? Belum. Ya sama kalau gitu. Ya, maka saya bilang tadi, manusia mana yang lebih ma'rifat kepada selain Nabi Muhammad? Nah, beliau melaksanakan salat enggak akan ketiru sama kita. Itu yang dicontoh. Jangan dicontoh yang tadi yang meninggalkan salat tadi.
Ya, dia tidur enggak? Ya, dia lupa, udah diingatin. Nah, berarti yang ketiga itulah. Jangan dicontoh, Bu. Ya, contohlah Rasulullah. Nah, itu betul contoh. Beliaulah uswatun hasanah. Ya, masih ada. Udah habis. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.